Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Alhamdulillah, atas nikmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala, kita semua bisa kembali lagi berkumpul di studio Maksar TV ini untuk kembali kita melanjutkan kajian-kajian yang mana merupakan edukasi untuk kita semua. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul dengan guru kita, Abi Maulana Nurul Mutib Al-Bantani, untuk sama-sama kita membahas sebuah kajian yang menarik. Tidak sendiri saya di sini, kembali ditemani oleh sahabat-sahabat saya yang sudah tidak asing lagi, yaitu Bapak Yudi Hendrik, selaku Wakil Ketua 3 Koperasi Kaum Muslimin Indonesia. Dan alhamdulillah sekarang bisa ditemani oleh Bapak Anton Sultoni yang merupakan Direktur Utama dari Bumi Kami Surawisesa. Alhamdulillah juga ditemani oleh Kang Dery Rahayu, merupakan perwakilan dari Bumi Kami Parahyangan Bandung, dan ada Bapak Aris, merupakan Ranger. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan coba membahas yang mana Founding Father negeri kita telah bersepakat bersama menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Oleh karena itu, di Indonesia ini setiap tanggal 1 Juni itu pasti menjadi hari libur nasional untuk menghormati hari lahirnya Pancasila. Oleh karena itu, kita akan bahas pada malam hari ini ikhwal lahirnya Pancasila, dan tentunya akan dijelaskan secara gamblang dan terperinci oleh guru kita semua, Abi Maulana Nurul Mutib Al-Bantani. Oleh karena itu, waktu dan tempatnya saya persilahkan langsung kepada Abi untuk memberikan penjelasannya kepada kami semua. Kepada Abi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali di studio Maksar TV untuk melanjutkan kajian kita, bahasan kita tentang berbagai macam hal, baik yang berkait dengan persoalan-persoalan internasional ataupun nasional. Pada malam hari ini, sehubungan dengan Hari Pancasila tanggal 1 Juni 2021, maka malam ini kita akan membicarakan aneka macam hal yang berkaitan dengan lahirnya Pancasila. Saudara, tadi Saudara Maulana Akbar Syarif sudah mengemukakan bahwa setiap tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari libur nasional. Hari libur nasional sama dengan hari-hari libur nasional lainnya, itu semata-mata dilakukan untuk menghormati lahirnya Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia yang sekarang kita kenal
dengan akronim Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Saudara, kalau kita bicara mengenai hari lahirnya Pancasila ini, mereka barangkali yang sudah cukup dewasa di zaman Orde Baru itu bisa menyaksikan bahwa di sepanjang Orde Baru itu hari lahir Pancasila nggak diperingati. Yang ada cuma hari kesaktian Pancasila. Jadi yang diperingati adalah tanggal 1 Oktober. Jadi setiap 1 Oktober ada upacara kenegaraan ya yang dinamakan Hari Kesaktian Pancasila. Sedangkan hari lahirnya Pancasila itu nggak ada libur nasional dan juga tidak ada upacara kenegaraan resmi. Walaupun tidak dilarang untuk menyelenggarakan peringatan hari lahirnya Pancasila itu. Pertanyaannya, mengapa pada zaman Orde Lama, pada waktu Bung Karno menjadi presiden, tiap tanggal 1 Juni ada peringatan hari lahir Pancasila. Dan bahkan Bung Karno selalu pidato pada tanggal itu. Ya. Nah ini barangkali ada sebuah pertanyaan ya. Ini menyangkut aspek historis, asbabun nuzulnya kunaon kitu. Mengapa sampai terjadi seperti itu perbedaan pandangan antara Orde Lama dengan Orde Baru mengenai hari lahir Pancasila. Nah, perbedaan pandangan ini menurut Abi nggak terlalu penting untuk diperdebatkan secara serius, walaupun bisa dipersoalkan. Ini semua berkait dengan sejarah, berkait dengan apa kalau bahasa kita, asbabun nuzulnya. Mengapa 1 Juni di zaman Orde Lama diperingati sebagai hari lahir Pancasila, di zaman Orde Baru tidak? Jawabannya gampang ini. Karena ada perbedaan pandangan antara Orde Lama dan Orde Baru mengenai lahirnya Pancasila. Nah, oleh karena itu, pada malam hari ini, kita coba bukan meluruskan ini, ya. Kita ingin ceritakan apa adanya yang barangkali bisa disimpulkan. Penggunaan istilah lahirnya Pancasila. Karena pada waktu itu, khususnya di zaman Orde Baru ya. Dan sebenarnya ini juga tidak terlalu berbeda dengan pendapat Bung Karno. Karena pemerintah Orde Baru mengatakan bahwa Pancasila itu sudah ada di dalam tata kehidupan bangsa dan rakyat Indonesia sejak zaman dulu. Jadi kapan waktu lahirnya tuh nggak ada tidak. Iraha lahirnya Pancasila versi Orde Baru itu. Ya, Abi ingat waktu itu, jadi berdasarkan radiogram, itu ada Menteri Sekretaris Negara waktu itu, Alam Shah Ratu Negara itu, jadi menyatakan 1 Juni tidak ada radiogram itu mulai 70 kalau tidak salah itu ya, jadi tidak ada. Yang ada cuma 1 Oktober. Nah, jadi ada kesaktian. Nih. Nah, ini berkait dengan berkait dengan adanya satu situasi negara yang pada tahun-tahun di awal 65, 66, 69, 70 ya, ada sebuah peristiwa nasional di mana Partai Komunis Indonesia yang populer dengan nama PKI dianggap melakukan pemberontakan oleh pemerintah yang kemudian disebut pemerintah Orde Baru dengan sebutan adanya gerakan pemberontakan itu namanya G30S PKI
yang menimbulkan korban 6 jenderal pahlawan nasional, ya, dan beberapa perwira baik di Jakarta seperti Pierre Tendean, juga di Jogja ada Katamso, ada juga Sugiono itu menjadi korban pembunuhan PKI yang dilakukan dalam pengertian kemanusiaan secara biadab. Nah, di Jakarta mulai dari Menteri Panglima Angkatan Darat waktu itu, Letnan Jenderal Ahmad Yani diculik. Kemudian Jenderal Prapto, Jenderal Sutoyo, Jenderal Parman, Jenderal Suprapto, dan juga Jenderal D.I. Panjaitan, semuanya tengah malam diculik. Nah, penculikan ini bukan sebuah tradisi militer yang ksatria, namanya juga penculikan. Jadi penculikan. Nah, karena penculikan ini, maka itu digerakkan. Kenapa terjadi penculikan? Karena ada indikasi menurut Angkatan Darat, ini adalah upaya percobaan pengambil alihan kekuasaan yang kemudian dikatakan dilakukan oleh, kalau bahasa kita itu gerombolan ya, G30S PKI, ya, tapi gagal ya. Nah, tindakan atau bahasa biasa disebut coup d'etat yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan penculikan itu dianggap sebagai sebuah aksi pengkhianatan kepada Pancasila. Ini menurut Orde Baru nih. Ya, kan Orde Lama tidak mengatakan begitu. Nah, dan gagal. Kegagalannya itu karena kebur kecium sehingga RPKAD beroperasi. Berhasil ditumpas gerakan itu. Walaupun tidak satu hari kelar, bertahun-tahun. Nah, oleh Pak Harto dikatakan kemampuan bangsa dan rakyat Indonesia, khususnya TNI Angkatan Darat, ya, lebih khusus lagi RPKAD, mampu menumpas semuanya itu. Pak Harto mengatakan ini adalah kesaktian Pancasila. Jadi karena Pancasilanya sakti, maka pengkhianat Pancasila mati. Gitu. Paham tidak nih? Nah, momen yang diambil, ya, pemberontakannya itu tanggal 30 September, maka momen, ya, perlawanan kepada G30S diambil momennya tanggal 1 Oktober. Jadi artinya, maka tanggal 1 Oktober yang dijadikan sebagai hari kesaktian Pancasila. Jadi bukan 1 Juni. Nah, jadi hari kesaktian inilah yang diabadikan. Kalau Abi tidak salah dengar dan tidak salah ingat, sampai sekarang juga hari kesaktian Pancasila masih diperingati oleh upacara resmi kenegaraan di Lubang Buaya itu. Nah, dalam kejadian ini ada satu hal yang menarik. Di mana menariknya? Jadi pada waktu Orde Lama berdiri, atau waktu Orde Lama memerintah lah gitu yang tepat, berarti kan dari tahun 45 itu sampai tahun 65. Kalau boleh kita mengatakan, maka yang bikin Pancasila Orde ini. Orde Lama. Atau kalau tidak mau dikatakan Orde Lama, jadi Orde sebelum Orde Lama. Karena kalau hitung Orde Lamanya mulai dari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus. Atau kita ingin mulai dari tanggal disatukan kembali Indonesia dari 17 Agustus tahun 60 NKRI. Jadi kalau ini dilihat, jadi ada sebelum negara berdiri mulai dari 45 sampai 50, ya, terus 50 dan seterusnya sampai sekarang ini. Nah, semuanya itu menggunakan Pancasila sebagai dasar negara. Jangan dianggap, ya, karena dianggap
Sebelumnya belum ada kata-kata kesaktian Pancasila. Jangan dianggap bahwa Pancasila sakti itu cuma ada pada waktu 1 Oktober ke sana. Jadi Pancasila udah sakti sebelumnya kan begitu. Nah, indikasi Pancasila sakti itu tegaknya negara ini. Ya. Paham ini? Nah, makanya kita tidak ingin soal kesaktian Pancasila, soal hari lahirnya Pancasila, ini diperdebatkan berkepanjangan. Masing-masing ada argumennya. Masing-masing ada hujahnya. Kalau bahasa syariatnya masing-masing ada dalilnya. Paham sampai sini nih? Nah, jadi sekarang yang kita hadapi 1 Juni, libur nasional. Jadi kalau sekarang ini tanggal 3, berapa nih? 31, hari Senin ya. Besok Selasa, tanggal 1 Juni. Berarti libur nggak besok? Libur. Jadi libur hari apa? Nih. Nah, di sini yang barangkali ada istilah tepatnya dipergunakan hari Pancasila atau hari lahirnya Pancasila kan begitu. Hah? Lain orang bilang ini ada-ada aja. Bukan ada-ada, seperti itulah. Karena udah lama dengan Orde Baru, bedanya cuma dalam kata lahir. Ngerti ini? Di Orde Lama biasa menggunakan kata hari lahirnya Pancasila. Di Orde Baru tidak. Kemudian sekarang muncul lagi istilah hari lahir Pancasila. Makanya dibikin libur nasional. Nah, pertanyaannya, kalau ada kata lahirnya dihapus, ya, kita ganti jadi hari Pancasila begitu kan? Nah, ini artinya bukan harus seperti itu. Jadi maksudnya jangan terlalu ribut gara-gara kata lahir. Ini kan, jadi hari lahirnya sama hari Pancasila, hari kesehatan Pancasila, yang penting ada Pancasilanya gitu loh. Ngerti yang di sini nih? Jadi maksud Abi, kita jangan ikut-ikutan memperdebatkan soal itu. Nah, dalam kaitan ini, gimana sih yang sesungguhnya kalau dikaitkan kepada latar belakang sejarah? Jadi ditarik kepada asbabun nuzulnya. Nih, salah satu momen kesejarahan yang bisa kita pakai adalah itu sidang BPUPKI. Apa BPUPKI itu? Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ini BPUPKI yang bikin siapa nih? Nah, BPUPKI itu yang bikin pemerintah Jepang. Itu gagasannya 1 Maret. Pemerintah Jepang, pendudukan Jepang ya. Jadi supaya apa? Ini Jepang supaya cek orang naon-naonnya lagi ngolok para pejuang rakyat Indonesia ini supaya jangan musuhan yang Jepang. Karena sementara Jepang udah mau kalah di Perang Dunia Kedua ini. Nah, maka dia berjanji kita akan bikin kemerdekaan buat Indonesia. Nah, untungnya keburu dibom Jepang teh. Kalau tidak, maka negara kemerdekaan kita hadiah Jepang. Tuh, jadi yang Abi ingin tegaskan bahwa Indonesia merdeka bukan hadiah dari Jepang. Nah, ini Abi menjawab semua. Karena sekarang ini masih ada yang mengatakan begitu. Bahwa Indonesia merdeka karena ada hadiah dari Jepang. Gara-gara apa? Jepang yang bikin BPUPKI. Nih. Paham di sini? Nah, pada tanggal 1 Maret itu, pemerintah penguasa Jepang ini bilang kepada para pejuang Indonesia, kita akan bikin langkah-langkah persiapan menuju kemerdekaan Indonesia. Maka tanggal 28 April 1945. Nah, ini pernah Abi bahas di episode yang lalu nih. Masih ingat nggak? Ya, waktu kita bicara soal kembali ke Pancasila. Masih ingat itu? Nah, dipilih pada tanggal 28 itu pimpinan
BPUPKI. Nah, itu Dr. Rajiman Widyodiningrat sebagai ketua dan Raden Panji Suroso sebagai sekretaris dan kepala kantornya BPUPKI. Pada tanggal itu kemudian diputuskan kapan BPUPKI ini sidang. Tuh, maka sidang dibagi-bagi. Nah, sidang pertamanya diputuskan mulai tanggal 29 Mei. Ini kalau sekarang nih 2 hari yang lalu berarti. Nah, 29 Mei 1945. Adik di kantornya dia tuh, BPUPKI itu. Yang sekarang jadi apa kalau nggak salah ya? Kalau nggak salah jadi kantor Kementerian Luar Negeri itu. Pejambon, Jakarta itu. Ya. Pada tanggal 29 Mei 1945 ini, ya, 60 anggota BPUPKI, 60 anggota dari berbagai macam daerah diundang, termasuk Ajengan Sanusi dari Sukabumi, Mr. Samsudin, wali kota Sukabumi, ya. Kemudian ada Pak Wiranata Kusuma, Bung Karno, Bung Hatta gitu, Profesor Yamin, ya, Pak Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hasim, nih. Nah, Profesor Kahar Muzakir dan lain-lain lah, Mas. Termasuk yang perwakilan baik dari apa namanya? Lintas agama, lintas suku hadir pada tanggal 29 Mei ini. Nah, pada kesempatan itu Profesor Muhammad Yamin, waktu itu namanya lebih dikenal dengan Mr. Muhammad Yamin. Jadi tulisannya itu M gede R kecil, jadi Master in the Rechten. Jadi kalau Master in the Rechten pendidikan mana? Nah, pendidikan Belanda. Jadi Mr. Muhammad Yamin. Yang nanti di dalam sesudah Indonesia Merdeka jadi Profesor Muhammad Yamin. Udah pernah dengar kan namanya? Ya. Pada tanggal 29 Mei 1945 bahasan tentang diputuskan oleh ketua sidang oleh Pak Rajiman, kita akan bahas mengenai negara yang kita mau bangun ini, ya, negara yang akan kita bikin ini, itu hukum dasarnya apa? Tuh, jadi bukan dasar hukum, hukum dasar. Jadi ternyata hukum yang kita akan bangun, yang hukum paling dasarnya apa? Yang kemudian kata hukum dasar ini kita kenal menjadi UUD, Undang-Undang Dasar. Ah, ya. Nih. Yang kemudian populer dengan nama Konstitusi. Nah, jadi ada hukum dasar, yang ganti hukum dasar menjadi dasar Undang-Undang Dasar itu adalah Profesor Supomo. Juga hadir pada waktu persidangan. Jadi perdebatan mengenai dasar negara ini di lembaga apa? Penyelenggaranya siapa? Gitu Mas Abi. Jadi penyelenggaranya adalah BPUPKI. Mesti ingat ya. Jadi bicara Pancasila, lu mesti ingat BPU. Nah, kalau mau bicara siapa yang melahirkannya BPUPKI. Lo yang ngundang orang buat bahasa negara dia. Ngerti nggak nih? Jadi badan resmi yang mengundang tokoh-tokoh pejuang Indonesia untuk berbicara tentang dasar negara, belum ada namanya, dasar negara. Nah, itu badannya namanya BPUPKI. Nah, kalau kita pakai cara-cara bodoh, kalau BPUPKI kagak ngundang, ada nggak yang ngomongin dasar negara, Yud? Hah? Kalau kita ada lahir Pancasila tidak? Nah, jadi ini teori cek. Ya, ini soal pancakaki ya, soal jujutan. Cek orang Sunda mah. Tuh, jadi sekarang kalau kita bicara Pancasila, jangan tinggalkan BPUPKI-nya. Gitu ya. Karena di sidang dia dibahas yang dasar negara itu. Jadi bukan di tempat masing-masing. Jadi artinya badan resmi yang membahas mengenai dasar negara dari negara yang akan dibikin. Kenapa ada istilah dari negara yang akan dibikin? Karena waktu itu negaranya Indonesia udah ada belum? Belum ada. Jadi Republik Indonesia belum ada.
Nih, apa di sini ngerti ya? Makanya diomongin, ini negara yang kita mau bikin, dasar nanaon. Paham tidak? Nah, yang mengagendakan pembahasan ETA, namanya BPU PKI. Nah, BPU PKI, namanya ke badan. Ada nu mimpin, aya anggotana. Nih, kinten-kinten orang Sukabumi, aya wakil nanti, ETA tayut. Ada 2 orang. Jangan-jangan orang Sukabuminya gak hafal ini. Jadi orang Sukabumi harus mempertahankan Pancasila, ikut ngebikin. Orang Bandung, orang Padang ya, orang Ambon, orang Jawa Timur, orang hampir seluruh 60 orang. Rakyat Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam bahasa, suku bangsa, agama, ikut terlibat di dalam perdebatan mengenai dasar negara. Jadi kalau gitu perumusan Pancasilanya, ya, itu orang per orang atau badan ini? Badan. Jadi kalau ditanya betul, siapa yang melahirkan ya BPU PKI harusnya. Nah, cuma selama ini nggak ada yang itu ngomongnya. Jadi kalau ditanya siapa yang melahirkan Pancasila, bukan BPU PKI yang disebut. Orang per orang. Jadi seakan-akan person. Ngerti loh? Padahal di sini, nih kenapa Abi perlu tegas ini? Inilah berkait dengan filsafat dasar negara kita. Ini sejarah ini. Yang selama ini Abi perhatikan tidak pernah bicara BPU ke PKI sebagai badan yang kompeten, yang paling berhak mensahkan dasar negara. So, sampai di sini paham. Nah, dilanjutkan ya. Tadi Abi sudah katakan, saudara, pada sidang BPU PKI yang pertama, ya, yang pertama ini tanggal 29 sampai tanggal 1 Juni. Itu sidang pertama. Nanti ada sidang keduanya itu di bulan Juli. Biar jangan-jangan ini nih. Ini sidangnya berangkai BPU PKI. Jadi bukan cuma habis sidang bikin Pancasila terus habis, yut. Ya. Ini selama ini kan ada kesan dia sekali ngumpul 3 hari habis. Ya. Nah, BPU PKI ini Abi ulangi pelan-pelan nih. Sengaja gue ulang-ulang biar nih kecepatan gak Abi ngomongnya. Hah? Jadi BPU PKI ini itulah badan yang tidak pernah bisa dilepaskan dari berdirinya negara Republik Indonesia. Ininya nih, pointersnya nih. Abi teruskan ya. Jadi dalam sidang BPU PKI pertama, yaitu tanggal 29 Mei tahun 1945, pimpinan sidang itu Dr. Rajiman mempersilahkan kepada anggota, kira-kira yang mau ngomong saha sok ngacung, kira-kira gitu. Ini 60 orang nih yang mau ngomong, punya pendapat. Kita ingin bahas hari ini tentang dasar negara dari negara yang akan kita bikin. Itu belum disebut negara Republik Indonesia-nya itu. Boleh dikatakan negara yang akan kita bikin. Nah, ngacung salah seorang di antara anggota itu, semuanya dikasih kesempatan. Semuanya ngangkat tangan, yud. Cuma yang dipersilakan bicara lebih dulu Muhammad Yamin. Itu kata kenapa Muhammad Yamin? Wallahu a'lam. Orang tuh bebas sekali, jadi bukan ada di setting kudu Yamin yang ngomong, tidak. Nah, jadi ngajukan tanggal 1, hari pertama sidang, Muhammad Yamin berbicara. Saya punya gagasan ya tentang dasar negara. Majulah Profesor Yamin nih. Ya, Mr. Yamin. Dia nggak disebut mewakili dari Sumatera Barat, tidak. Pokoknya yang hadir anggota BPU PKI saja. Bicara Muhammad Yamin bahwa negara yang akan kita bangun ini dasarnya adalah
Dia bikin rumusan. Coba baca rumusan Muhammad Yamin. Jadi pointers yang diusulkan oleh Profesor Muhammad Yamin. Nih, jadi gini. Jadi Profesor Muhammad Yamin ini menyampaikan usulan, rumusan. Itu ada dua versi. Satu dia sampaikan dalam pidato, berarti lisan. Satunya lagi di samping yang pidato, dia sampaikan tertulis. Persoalannya muncul. Antara dia sampaikan secara lisan dengan yang tertulis, tidak sama isinya. Hah? Jadi yang diomongin nih, ya, itu sama dengan yang tertulis. Nih, ini harus banyak orang nggak tahu ini. Ya, yang tahu barangkali cuma yang ikut sidang aja, Yud. Nih, jadi habis pidato, dia tulis-tulis lagi sebelum acara penutupan, ada sampaikan kepada ketua. Kata ketua, ini kok kagak sama isinya. Ya, paham ini? Ini belum pernah ada yang cerita ini, Yud. Nih. Nah, dan yang kedua, di samping perbedaan itu, Pak Yamin ini tidak menyebutkan ngaran rumusan naon. Pokoknya dasar negara yang dia usulkan ini, rumusannya 1, 2, 3, 4, 5, sudah. Dia nggak sebut namanya apa. Ini yang 5 ini apa namanya gitu. Apakah ini namanya usulan Yamin? Enggak juga. Jadi tanpa nama ya. Ya, pokoknya isinya kieu we. Nih, yang pertama Bang apa? Nah, yang pertama kata Pak Yamin, dasar negara kita, ya dasar negara kita. Jadi dasar yang pertama adalah pri kebangsaan. Terus yang kedua, pri kemanusiaan. Jadi yang ketiga, pri ketuhanan. Yang keempat, pri kerakyatan. Yang kelima, kesejahteraan rakyat. Coba ulang yang kencengan Bang. Sila pertama ini, dasar yang pertama, usulan Yamin. 1, pri kebangsaan. 2, pri kemanusiaan. 3, pri ketuhanan. 4, pri kerakyatan. 5, kesejahteraan rakyat. Itu yang diusulkan ya secara lisan. Nih, kan coba teruskan. Nah, di samping yang secara lisan, ada yang tertulis disampaikan oleh Mr. Yamin kepada para jiman, kepada pimpinan sidang. Nah, itu coba yang tertulisnya, kenceng, yang agak kenceng. Yang pertama, yang tertulis itu ke-1 ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi yang apa? Yang tertulis, ya, beda nggak sama yang lisan? Ya, jadi, Abi tegaskan ya. Jadi yang tertulis disampaikan oleh Pak Yamin, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, 2 kebangsaan persatuan Indonesia, ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Beda nggak? Nih. Jadi yang pertama tak aya ngaran, tak aya nama, tak aya ya istilahnya naon ya. Nah, yang tertulis juga begitu, nggak ada judulnya. Pokoknya dasar negara ini. Paham ya? Nih. Nah, diterima itu.
Jadi kalau begitu, pada tanggal 29, pencetus dasar negara siapa? Muhammad Yamin pada tanggal 29. Nah, pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mendapat kesempatan pidato. Sama dengan Profesor Yamin pada tanggal 29. Ya. Di dalam pidatonya itu, Bung Karno menyampaikan, jadi dasar negara menurut Bung Karno, yang akan kita pergunakan sebagai dasar negara, untuk negara yang akan kita dirikan, ya, itu terdiri dari, gitu ya. Jadi yang pertama, ini usulan yang Bung Karno ini, ya. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Jadi Bung Karno mengusulkan dasar negara kita yang pertama adalah kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme, pri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Coba lihat sini. Jadi rumusan Pak Yamin yang pertama, ya, dengan Bung Karno sama nih. Sama-sama perikebangsaan yang pertama. Yamin menempatkan ketuhanan yang ketiga. Ya. Pada pidato lisan. Tapi pada saat tertulis, Yamin menempatkan ketuhanan yang pertama. Nah, Bung Karno menempatkan ketuhanan yang kelima. Dan ditambahkan, bukan ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang berkebudayaan. Nih, ini sempat jadi kontroversi. Tapi yang Abi ingin sampaikan, dua-duanya, baik Pak Yamin maupun Bung Karno, memasukkan ketuhanan sebagai dasar negara. Ngerti maksud ini? Jadi ada materi ketuhanan di dalam dasar negara. Yang persoalan seriusnya soal urut-urutan penyebutan. Nih. Ngerti nih? Jadi materinya isi dasar negara. Jadi dua tokoh ini. Nah, jadi dua tokoh ini, inilah yang kita bisa namakan pencetus dasar negara. Ulangi ya, pelan-pelan nih. Pak Yamin mengemukakan rumusan dasar negara dua bentuk. Ya, lisan dan tertulis. Nih, coba ingat baik-baik. Nah, Bung Karno pada tanggal 1 Juni menyampaikan dasar negara, rumusan Bung Karno cuma satu bentuk. Nih. Bedanya apa? Kalau Pak Yamin nggak dikasih nama, nah Bung Karno mengatakan, rumusan dasar negara yang saya usulkan ini, saya beri nama Pancasila. Hah? Yud. Nah, jadi kalau dua sama nih tadi, nah kelebihannya Bung Karno apa? Nah, jadi kalau gitu yang memberikan nama dasar negara itu adalah Pancasila siapa? Tuh. Nah, jadi kalau begitu nih, karena untuk pertama kali kata Pancasila itu dikenal oleh bangsa Indonesia. Jadi sebelum tanggal 1 Juni nggak ada yang nyebut Pancasila, Yud. Nah, ulangi ya. Jadi sebelum tanggal 1 Juni 1945 tidak ada satupun tokoh pejuang Indonesia yang pernah menyebutkan kata Pancasila. Jadi Pancasila mulai dikenal sesudah Bung Karno mengatakan rumusan dasar negara ini saya beri nama Pancasila. Jadi kalau gitu yang ngasih nama dasar negara siapa Mas Abi? Hah? Nih. Siapa? Jadi kalau begitu, kalau dia disebut yang melahirkan Pancasila, ini kan gitu.
Nah, tapi yang tepat dalam hal ini, kalau tidak ada Bung Karno, nggak ada ngasih nama tuh dasar negara. Hah? Jadi dasar negara orang, ya. Cuma yang ada mungkin nanti dasar negara Indonesia. Ngarana naon. Paham tidak? Ambil contoh. Kalau ditanya, bendera Indonesia apa? Dia bilang merah putih. Karena ada yang bikin. Itu ibu Fatmawati. Ya, ibu negara kita yang pertama. Ini ibunya Guntur, ibunya Megawati, ibunya Rohmawati nih. Ya, Hajah Fatmawati itu. Dialah yang dengan handicraft, dengan tangannya sendiri dia bikin itu bendera. Merah dan. Nah, itu kita tanya, kalau yang bikin bendera Ibu Fatmawati. Nah, yang kasih namanya siapa? Nah, semua orang udah lihat, mungkin merah yang putih, itu bendera orang. Tapi yang ngajiannya, yang ngebikinnya. Suka tidak suka, itu Ibu Fatmawati itu emaknya Mega. Paham ini? Kenapa disebut emaknya Megawati Soekarnoputri? Karena dia bininya Bung Karno. Maka disebutnya ibu negara. Dia bertanya ibu negara kita yang pertama siapa? Itu Ibu Fatmawati Soekarnoputri. Nih, biar lu sekalian tahu nih. Anak tertuanya hasil perkawinan Bung Karno dengan Ibu Fatmawati itu namanya Guntur Soekarnoputra. Muhammad Guntur Soekarnoputra. Baru ada Ibu Mega. Kemudian lagi ada Ibu Rahmawati. Ya. Terus baru Sukmawati. Yang paling bontotnya Guru Soekarnoputra. Pakai Muhammad nggak di bawahnya? Pakai. Bung Karno anaknya pakai Muhammad. Jadi namanya bukan nama Belanda anak-anaknya. Ya, Mega itu bahasa Sangsekerta. Ya, Mega, awan dan sebagainya. Rohmah dari bahasa Arab. Rahmawati itu. Ari Sukma dari bahasa Sangsekerta. Jiwa raga itu. Jadi nama anak lakinya yang satu Guntur tuh. Nah, dekat sama Geledek. Sama Guntur tuh, dua-duanya Geledek. Yang satu Guntur, satu Guru. Nih, ya. Hah? Sama yang Geledek, Geluduk. Ya, Guru. Abi ulangi ya. Jadi kalau begitu, nah kita ngomong nih. Kalau bicara Pancasila, ini bukan soal isinya Mas Abin. Soal namanya. Bisa nggak kita lupakan Bung Karno? Tidak. Kenapa? Terus. Bukan dia yang ngasih nama. Kalau pencetus Pancasilanya Muhammad Yamin dan Bung Karno. Nah, jadi kelebihan Bung Karno di atas misalnya Muhammad Yamin, ya. Jadi bukan pada isi bahasannya, Yud. Nah, Bung Karno ngasih nama itu aja. Nah, kalau lu yang ngasih nama siapa? Ma Bapak kan? Jadi Ma Bapak ngasih nama. Maka orang mengatakan, nah ini ya, lahir dari keturunan si Anu jeung si Anu. Tuh. Nah, jadi kalau kita pakai teori itu, maka kita bisa mengatakan jadi Bung Karno jeung Ibu Pertiwi melahirkan Pancasila gitu. Hah? Kumaris? Hah? Paham ya? Nih, jadi Mas Abi jangan terlalu dipersoalkan itu. Jadi kalau begitu, ya. Jadi kalau begitu, maka setiap kita bicara hari lahir Pancasila, kalau mengatakan gitu. Kalau Abi cenderung mengatakan hari pertama kali dipergunakan nama Pancasila, itu adalah tanggal 1 Juni. Maka Abi cenderung kita, ini bukan ngoreksi Abi nih. Kelihatannya lebih pantas kalau 1 Juni disebut Hari Pancasila. Dia mau lahir, dia mau rumusan, peduli setan dah. Yang penting tanggal 1 Juni Hari Pancasila, titik. Nih, paham ya? Nah, kalau ditanya, kita ingin peringati, pada hari itulah Bung Karno memberikan nama Pancasila. Paham di sini? Nah, nama ini disetujui oleh para ajengan, para kiai, inohong termasuk
Raden Ahmad Wiranata Kusuma, Ajengan Sanusi, Mr. Samsudin. Kalian tuh Ajengan Halim yang hadir tanya. Nggak salah ngomong nih. Ya. Margono Johadi Kusumo, Pak Hatta. Ya. Agus Salim. Kemudian lagi naon teh? Maria Ulfa. Tuh. Alhasil semua anggota BPUPKI, ya, diulangi ya, semua anggota BPUPKI yang 60 orang itu setuju dengan nama itu, setuju dengan nama Pancasila. Kalau begitu sah nggak nama Pancasila? Tuh, jadi aklamasi diputuskan yud. Iya namanya dasar negara. Nah, pertanyaannya, apakah para anggota setuju dengan rumusan? Belum. Paham ini? Jadi nama Pancasila disetujui secara aklamasi, ngan isinya tak acan. Ngerti pisahkan nih. Nih. Nah, isinya baru disahkan nanti dalam pertemuan-pertemuan berikut. Pertama ada pengesahan tanggal 22 Juni 1945 yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Itu 22 hari ya, Bia? 22 Juni. Ya, 22 hari. 21. 21 hari. Nih. Nah, di sini namanya Piagam Jakarta. Bukan Pancasila namanya. Jakarta Charter. Nah, itu yang ngasih nama Pak Yamin. Paham nih? Jadi kalau tanggal 1 Juni kita menggunakan nama Pancasila, tanggal 22 Juni ya namanya Jakarta Charter. Piagam Jakarta. Nah, rumusannya sudah 1 biji jadi bukan 2 lagi. Jadi antara rumusan yang dari Bung Karno, rumusan yang dari Pak Yamin sudah diintegrasi. Nanti oleh panitia persiapan, panitia kecil yang dibikin oleh BPUPKI untuk merumuskan. Nih, karena nama sudah dipakai dan juga tidak ada lagi yang ngajukan sesudah itu. Nah, akhirnya butir-butir dasar negara ini, nah itu disetujui. Nah, pada tanggal 22 Juni, ya, sidang berikut ya, maka dibuatlah rumusan yuk. Nah, itu yang ada kata rumusan yang pertamanya apa tuh? Ketuhanan. Apa namanya? Bukan ketuhanan Maha Esa. Piagam Jakarta itu. Jadi sila yang pertamanya tuh. Ketuhanan disertai kewajiban. Hah? Nih. Jadi coba dilihat itu. Ya. Piagam Jakarta. Nah, itu yang pertamanya. Kan yang pertama tadi usulan tertulis Mr. Yamin, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau Piagam Jakarta, ketuanya sama ini, Yud. Jadi pada sidang pertama 29 sampai tanggal 1, pimpinan sidangnya Dr. Rajiman. Tapi pada waktu merumuskan tanggal 22 Juni atau ketua panitianya Bung Karno. Nah, itu ada di sana ketuhanan ya, disertai kewajiban bagi umat Islam untuk melaksanakan syariat agamanya. Jadi kasarnya gini, ketuhanan disertai kewajiban umat Islam melaksanakan syariat Islam gitu loh. Ya kalau kasarnya begitu. Nah, itu tanggal 22 Juni. Paham ya? Jadi kalau ditanya dasar negara yang kaitannya dengan mewajibkan umat Islam melaksanakan syariat agamanya, itu adanya dalam rumusan dasar negara yang dibikin Yamin Bung Karno atau pada tanggal 22 Juni. Pada tanggal 22 Juni. Namanya apa? Ya, Jakarta Charter. Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Jadi kalau lu bilang tanggal 22 Juni hari lahir Pancasila, salah. Karena nama Pancasila nggak muncul di 22 Juni ini. Nanti yuk. Yang muncul Piagam Jakarta. Ngan isina sami. Walaupun namanya Piagam Jakarta yuk.
komponen isinya sama. Nah, jadi di sini berbasis pada apa yang disampaikan oleh Pak Yamin tertulis. Jadi ketuhanan yang Maha Esa di dalam tertulisnya Pak Yamin, nah, yang Maha Esa ini dihapus. Ditambahkan ya kewajiban bagi umat Islam melaksanakan syariat. Ya. Paham nih ya? Nih. Nah, jadi kalau kayak begitu, tetap tanggal 1 Juni, ya, pemberi nama Pancasila. Nih. Jadi kalau sekarang ini dikaitkannya tanggal 1 Juni peringatan Pancasila, itu meren Pancasila yang dipakai. Coba kalau dibikin peringatan tanggal 22 Juni. Piagam Jakarta harus disebutnya. Nanti ya. Nih. Kalau patokannya tanggal 29 Mei, tayangannya. Paham ya? Abi ulangi nih, biar paham betul ya. 29 Mei, belum ada namanya, Yud. Cuma ada dasar negara Republik Indonesia. Tanggal 1 Juni, kalau ditanya dasar negaranya apa namanya, mulai bisa dijawab. Namanya Pancasila. Kalau dikaitkan dengan 22 Juni, nah, maka namanya bukan Pancasila. Piagam Jakarta. Ini ada hubungannya dengan Piagam Madinah nih. Ya, Piagam Madinah. Paham ya? Nih, jadi kalau begitu, nah simpulannya gimana? Hubungan Bung Karno dengan Pancasila itu, Mas Abi. Ya. Jadi kalau ditanyakan hubungan Bung Karno dengan Pancasila, maka Bung Karno lah yang mengusulkan nama Pancasila sebagai nama dari dasar negara. Diulangi lagi biar kagak ngaco, ini soal serius nih. Nah, kalau bicara isinya apa? Dua orang muncul. Muhammad Yamin dan Bung Karno. Nah, dua usulan ini, dua pencetus dasar negara ini, pendapatnya kepakai terus. Jadi tetap akhirnya, karena orang-orang sudah terkooptasi, terpengaruh dengan pidatonya Bung Karno. Ada satu yang banyak orang nggak paham di luar. Dengan penyebutan nama itu, tanggal 1 Juni itu, Bung Karno dianggap telah bisa menengahi perbedaan pandangan antara kelompok Muslim dengan kelompok kebangsaan. Nih, ya kelompok nasionalis kan nggak mau dasar negara ada ketuhanan. Seada-ada juga nggak prioritas. Nih, jadi artinya usulan, karena waktu itu usulan dari kelompok Muslim, ya, itu dasarnya syariat Islam. Nih, masing-masing berjuang di BPUPK itu. Yang ngotot negara kita adalah nih, berdasarkan syariat Islam. Nih. Ini diambil jalan tengah. Maka yang diambil ketuhanannya. Nih. Jadi negara berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi artinya negara Indonesia itu negara tauhid. Nih. Jadi kalau dia negara tauhid, boleh nggak warga negara yang nggak percaya adanya Tuhan jadi warga negara Indonesia? Nggak boleh. Nih, coba dengerin baik-baik ya. Kenapa ini soal prinsip, kita bicara tentang dasar negara kita ini. Nah, di samping memberikan nama, nah Bung Karno itu ngomong juga, memberikan penjelasan. Ya, jadi tapi ini tidak mengurangi perannya dia sebagai pemberi nama Pancasila tadi. Sebagai pemberi nama atas dasar negara Pancasila. Nah, Bung Karno pada forum yang sama pada tanggal 1 Juni mengemukakan bahwa 5 rumusan dasar negara yang beliau usulkan ini itu bisa diringkas, kata dia, kata Bung Karno nih. Jadi yang pertama dengan yang kedua apa tuh, Bang? Yang pertama dan yang kedua. Jadi kan yang Bung Karno yang pertama peri apa itu? Peri kebangsaan Indonesia yang pertama ya. Nah yang keduanya internasionalisme
atau peri kemanusiaan. Nih, kalau ini yang pertama yang kedua digabung, ya, itu menjadi apa itu? Nah, itu jadi sosio. Nah, apa? Tuh, jadi yang pertama dengan yang kedua, jadi peri kebangsaan Indonesia ditambah dengan internasionalisme, itu bisa dijadikan satu, kata Bung Karno itu. Atau paling tidak dalam penjelasan ya peserta sidang yang inspirasinya dari Bung Karno, ini kalau digabungkan ini menjadi sosio nasionalisme. Ya. Itu ngomongnya sosio nasionalisme kapan itu? 1 Juni 45. Nah, oke ya. Nah, yang ketiga dan keempat apa tuh? Ya. Mufakat dan apa? Mufakat dan kesejahteraan sosial ini bisa disatukan menjadi sosio demokrasi. Jadi yang 212 jadi sosio nasionalisme, 34 menjadi sosio demokrasi. Nah, yang ketuhanan berkebudayaan jadi ketuhanan. Ya. Nih. Nah, 3 ini jadi sosio nasionalisme, sosio demokrasi, dan ketuhanan. Kata Bung Karno ini namanya Trisila. Tuh, jadi Pancasila bisa diperes jadi Trisila. Paham tidak ini? Nih. Nah, ini orang mengatakan pendekatan ini berarti Bung Karno jadi tidak memperhatikan filsafat dan religi. Jadi banyak menggunakan pendekatan materialistik. Jadi yang objektif aja. Nah, nggak berhenti sampai di situ, kata Bung Karno. Kalau sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan berkebudayaan disatukan, nah itu jadi gotong royong. Nah, paham nggak? Nah, ini yang gotong royong ini namanya Ekasila. Coba ambil di sini, kalau ada yang mau nanya sebelum diteruskan. Ya, luar biasa penjelasan Abi tadi. Mungkin sebelum yang lain, saya ingin memberikan sebuah tanggapan dari penjelasan Abi tadi. Yang saya pahami betul bahwa Pancasila ini merupakan dasar negara yang benar-benar dirumuskan dengan olah pikir yang luar biasa para founding father kita ini. Tentunya bila diamalkan dengan sebenar-benarnya dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara, pastinya tidak akan membuat Indonesia kacau balau. Ya, tentunya di sini benar harus ada yang kontrol gitu untuk mengawasi berlangsungnya pengamalan Pancasila ini seperti dulu mungkin. Saya rasa saat ini hilang itu. Jadi seakan-akan sekarang nggak ini apa alur pemerintah dan negeri kita saat ini jadi kayak gak karuan gitu. Nah, oleh karena itu rasanya perlu sekali pemerintah di sini kembali benar-benar membentuk sebuah badan atau apa untuk mengawasi perjalanannya pengamalan Pancasila ini yang sesuai dengan para founding father tadi. Jadi di sini pun saya jadi tahu bahwa yang melahirkan Pancasila itu yang saya tangkap tadi yaitu BPUPKI yang memberi namanya Bung Karno. Nah, alhamdulillah kita jadi tahu. Nah, itu mungkin sedikit tanggapan saya. Mungkin dari yang lain, teman-teman yang lain berkomentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abi untuk
sedikit penjelasannya tentang Pancasila, dan kita sebagai kaum muda ya, tentunya dalam penjelasan Abi merupakan informasi yang sangat mungkin selama ini bukan informasi yang ditutup-tutupi. Hanya saja saya pribadi tentang bicara Pancasila, ternyata di belakang Pancasila itu banyak yang kata sering ditinggalkan, yaitu badannya ini BPUPKI ini. Karena yang seharusnya BPUPKI ini mungkin harus familiar sama halnya kata Pancasila. Sedangkan kayaknya kalau misalkan kita di luaran sana kita tanya BPUPKI dan hasil BPUPKI itu melahirkan apa, saya rasa banyak yang tidak tahu, Bi. Gitu, mudah-mudahan dari channel Maksar TV ini itu namanya lupa kaindung yuk. memberikan wawasan kebangsaan kepada kita semua, terutama sahabat Maksar TV. Mudah-mudahan dengan adanya konten dari Maksar TV ini bisa membuka wawasan, terutama kita yang ada di negara Indonesia ini. Jangan sampai wawasan kebangsaan kita sendiri kita tidak tahu, apalagi Pancasila adalah merupakan dasar negara. Tentunya pada saat kita dengar Pancasila itu harus melekat dengan kata BPUPKI. Dan satu hal lagi, Bi, kan tentunya yang pertama yang saya tanyakan, pada saat di sidang BPUPKI kan itu berapa 60 anggota biar peserta ya. Dan di sini saya mendengar dari Abi pada saat tanggal 29 Mei itu yang pertama Bapak Muhammad Yamin, yang kedua tanggal 1 Mei 1 Juni. Ya 1 Juni baru Bung Karno. Artinya kalau misalkan kalau saya lihat bisa saja itu kan selang 1 hari tuh, Bi. Jadi mungkin nih pada saat Bung Karno besoknya lagi dari tanggal 29 ke 30-nya mungkin ya, paling tidak ada sedikit gambaran dari Mr. Muhammad Yamin. Dan yang saya tanyakan, apakah dari 60 peserta anggota sidang itu sejarah mencatat, Bi, ada ajuan-ajuan yang lain dari 2 orang ini? Yang kedua yang saya ingin tanyakan, Pancasila merupakan dasar negara kita, yaitu negara Indonesia tercinta. Tentunya kalau misalkan Pancasila tidak ditegakkan, artinya tidak dilaksanakan oleh warga negara, ada nggak sanksi hukum tersendiri? Dan kalau misalkan dari pemerintahan sebelumnya sampai sekarang pernah terjadi belum, Bi, yang namanya pemerintah terutama ya yang melanggar Pancasila itu diadili? Sekian dari saya, Nasruminaul Hafatul Qorib, bila bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ntar nggak ngomong. Kang Arif sama Kang Dery. Tuh, Dery ngomong, Der. Mungkin sebelum ke Abi, saya mumpung ingat juga sedikit tadi tanggapan saya bahwa selain ada badan untuk mengawasi, di sini maksud saya mengawasi itu ialah mengawasi pemerintah, mengawasi rakyatnya gitu. Mengawasi artiannya pemerintah benar tidak mengamalkan Pancasila ini gitu. Rakyatnya benar tidak gitu. Tentunya saya cermati, saya kaji, saya pelajari bahwa ajaran dalam nilai-nilai Pancasila ini tuh tidak bertentangan dengan agama manapun di Indonesia. Justru bagi Islam itu ini merupakan ajaran Islam gitu. Yang bila yang diamalkan ya pasti akan memberikan keberkahan bagi negeri Indonesia ini gitu. Ya, kiranya itu mungkin sedikit tanggapan dari saya. Kembali kepada Abi untuk memberikan lanjutan penjelasan. Baik, terima kasih. Nah, jadi Abi lanjut ngari ini.
Ini kan belakangan ini, mungkin setahun yang lalu kali ya, saya banyak demo-demo itu. Jadi yang ada gagasan baru ingin memeres Pancasila jadi Trisila dan Ekasila. Ini dari penjelasan ini kita jadi tahu bahwa itu bukan persoalan baru. Jadi pada tanggal 1 Juni 1925 udah dibahas oleh BPUPKI dan itu ditolak oleh BPUPKI. Jadi Pancasila udah jangan diperes-peres lagi katanya. Jadi kalau sekarang ini ada usulan baru mengenai meres jadi Trisila, Ekasila, itu bertentangan dengan kodrat kesejarahan Pancasila. Betul tidak? Itu kan sampai ada kaitan kemarin apa tuh? Apa demo besar-besaran di DPR ya? Mengenai ada usulan ini. Ini kalau dia ini, jadi Bung Karno-nya sendiri sudah tidak memperkarakan karena pada waktu itu tidak diterima. Selesai dia. Kita mesti tahu ya. Jadi penetapan Pancasila sebagai dasar negara ini, itu pimpinan sidangnya Bung Karno. Jadi pada waktu pendapatnya usulan ditolak, dia nggak marah. Oke, kalau memang nggak ini ya sudah. Tapi yang jelas, pertama, nama Pancasila diterima aklamasi. Nah, rumusannya yang kemudian dibahas bersama-sama. Nah, ini kaitan dengan yang Yudi sampaikan tadi. Yang lain itu ya bukan pada nggak punya pikiran ya. Jadi ini udah bagus dua nih, kita bahas aja dua itu. Jadi kasarnya usulan dari Profesor Muhammad Yamin, usulan dari Bung Karno, ya, dan juga ada berapa pointers tambahan disampaikan oleh Mr. Kusuma Atmaja, disampaikan juga oleh Profesor Supomo, disampaikan juga oleh Kiai Haji Wahid Hasim waktu itu. Akhirnya diputuskan kita bahas 2 poin ini aja usulan. Jadi yang lain itu udah itu aja 2 kita sepakat. Jadi sebagian besar mengatakan gagasannya sama. Ya, paham ya? Jadi bukan dia tidak berpendapat. Udah ini 2 nih, kita bahas 2 ini aja. Nih, digabungkan saja. Paham ini? Jadi dari 60 orang anggota itu, maka dikatakan tadi pertama aklamasi menerima nama Pancasila. Nah yang kedua, jadi ruang lingkup materi isi dasar negara ini ya disepakati. Butir-butirnya itu sudah. Paham ya? Nah ini. Nah, dirumuskanlah. Ini apa namanya? Nah, tim perumus yang ditugaskan tetap diketuai oleh Bung Karno. Jadi bukan yang lain. Jadi Bung Karno, Bung Hatta, Pak Haji Agus Salim itu ya. Kemudian ada Pak Wahid Hasim, ada Pak Maramis, ada Pak Bagus Hadi Kusumo gitu. Ada lagi Pak Abi Kusno Cokro Suyoso ya dari Syarikat Islam. Nah, jadi pokok bahasan udah 2 itu aja katanya. Ya. Nih. Jadi artinya apa? Jadi pembahasan mengenai memeras Pancasila ini jadi bukan barang baru gitu loh. Pernah diusulkan pada waktu ya, tanggal 1 Juni itu. 45 ya. Ya. Jadi sesudah ditolak Bung Karno tidak mengusulkan lagi. Nih. Nah, memang sesudah Bung Karno menjadi presiden, nah dia ulang lagi. Tapi cuma sekedar mengingatkan, dia pernah nyampaikan itu. Nah, kenapa dia sampaikan? Karena menurut dia, yang betul-betul ada dalam kandungan bangsa dan rakyat Indonesia itu adalah gotong royong. Paham ya? Nah, cuma kita bisa bayangkan kalau yang dipakai dasar negara adalah gotong royong, nah, ini bisa masalah. Nih. Saudara, dari apa yang kita bahas tadi jelas bahwa pada tanggal 1 Juni 1945
di samping menyampaikan rumusan mengenai dasar negara yang oleh Bung Karno disebut Pancasila, Bung Karno juga merumuskan penjabaran dari apa yang disampaikannya, sehingga ada istilah Pancasila itu diperas menjadi 3. Sila yang pertama dan sila yang kedua itu menjadi sosio-nasionalisme. Sila yang ketiga dan keempat digabungkan menjadi sosio-demokrasi. Dan yang ketiga, ketuhanan berkebudayaan menjadi ketuhanan. Ketiga ringkasan ini Bung Karno menyebutnya Trisila. Kemudian kata Bung Karno, sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan ini bisa diperas lagi jadi satu. Namanya gotong royong. Nah, pemerasan bukan pemerasan ya. Diperasnya Trisila menjadi gotong royong ini, Bung Karno menyebutnya Eka Sila. Nah, Trisila dan Eka Sila ini ternyata oleh seluruh anggota BPUPKI itu tidak disepakati. Jadi yang disepakati pertama secara aklamasi cuma nama, bahwa dasar negara ini namanya Pancasila. Karena Pancasila mah harus 5. Tuh, jadi para anggota BPUPKI tidak mau ini Pancasila diperos-peros lagi menjadi Trisila dan Ekasila. Nah, kalau sekarang mungkin tahun lalu kali ya, itu ada demo besar-besaran. Ada yang mengusulkan ya mengenai Trisila dengan Ekasila ini sebenarnya usulan udah ketinggalan zaman. Jadi nggak perlu dibahas lagi sekarang. Oleh BPUPKI di depan Bung Karno udah ditolak. Masa mau diajukan lagi sekarang? Tuh, jadi artinya penolakan ini Bung Karno nggak marah. Jadi kalau sekarang ini ada partai politik ngajukan lagi ke DPR supaya ada tambahan menghidupkan kembali Trisila dengan Ekasila ini nggak sesuai dengan kodrat lahirnya Pancasila. Abi kira itu. Jadi kesimpulannya dari apa yang kita bahas, ya, pertama pointersnya bahwa lahirnya Pancasila ini itu di tengah-tengah badan yang namanya BPUPKI. Jadi kalau kita bicara tentang lahirnya Pancasila, jangan lupa sama BPUPKI-nya itu satu. Jadi kalau ditanya siapa yang melahirkan, ya BPUPKI. Satu ya. Kesimpulannya nih, lu jangan lupa nih ya. Yang kedua, pada tanggal 1 Juni, Bung Karno ngasih nama dasar negara itu yang isinya 5, ya. Ini dikasih nama Bung Karno Pancasila. Ya. Nah, paham ya? Nah, yang kedua ini. Yang ketiga, jadi kalau orang tanya, ini bagusnya tanggal 1 Juni dikasih nama apa? Apa hari lahirnya Pancasila? Nah, ini kan zaman Orde Baru sama Orde Lama jadi perdebatan. Menurut Abi, kita kasih nama aja hari Pancasila aja udah. Gak usah pakai lahirnya, gak usah pakai. Yang penting pada tanggal 1 Juni, hari Pancasila. Paham ya? Nih, jadi Abi ulangi lagi nih, 1, 2, 3. Ketiga kesimpulan kita ini, persunleknya sentral figur, walaupun banyak tokoh-tokoh lain yang terlibat di dalam perumusan dasar negara ini, sentral figurnya adalah Bung Karno. Jadi kalau kita bicara hari Pancasila, kita nggak boleh lupa Bung Karno gitu maksudnya. Paham nih? Jadi kalau kita nggak jadi Abi ulangi ya, kalau kita bicara Pancasila, kita mesti ingat Bung Karno. Nah,
Yang kedua, kalau kita bicara Pancasila, kita mesti ingat BPU, PKI. Paham nggak nih? Nah, kira itu aja yang menjadi resume dari pembahasan kita mengenai 1 Juni, hari lahir Pancasila ini. Jadi mudah-mudahan sehabis kita ngomong ini, nggak ada lagi yang perdebatkan kapan hari lahirnya, ya. Jadi jangan lagi berulang seperti di Orde Baru tidak boleh memperingati 1 Juni. 1 Juni sebagai hari Pancasila. Jadi baik hari tanggal 1 kita rayakan sebagai hari Pancasila, tanggal 1 Oktobernya hari kesaktian biarin aja. Jadi 1 Juninya hari Pancasilanya, 1 Oktobernya hari kesaktian. Nah kalau lebih bagus gabungin ya, itulah barangkali yang dapat Abi sampaikan menyangkut masalah proses cerita lahirnya Pancasila ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita sekalian. Dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Terutama barangkali dalam Abi menyampaikan ada data yang tidak benar. Nanti kita perbaiki bersama lah. Ya. Tapi Abi harapkan bahwa pembahasan ini akan menyadarkan kita betapa pentingnya Pancasila ini kita hayati, kita amalkan dalam rangka menegakkan NKRI, ya, yang sekarang dikatakan NKRI harga mati. Jadi kalau NKRI harga mati, ya, supaya dia nggak mati harus tegakkan Pancasilanya dengan baik. Abi kira itu yang dapat Abi sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita sekalian. Nasrul minallah wa fatun qarib. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah sama-sama mendengar penjelasan dari Abi yang begitu jelas dan sangat kita bisa mengerti. Oleh karena itu, semoga dalam tayangan ini bisa memberikan edukasi kepada kita semua dan semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat Maksar TV dimanapun antum semua berada. Oleh karena itu, terus tonton dan dukung channel Maksar TV ini dengan cara subscribe, like, share, dan bagikan ke seluruh situs-situs media sosial yang kalian semua punya. Dan jangan lupa komen. Oleh karena itu, jangan lupa juga tonton terus kajian-kajian selanjutnya yang akan kita tayangkan. Jangan lupa dukung juga channel YouTube dari Malik 1717. Kayak gitu, terima kasih. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.